tahu, saya tidak mengurangi dan saya tidak menambahkan. Jangan tambah. Karena ini Waktu Kepala Desa sementara di Pajan yaitu dalam rangka koordinasi terkait dengan sistem pembayaran BLT dana desa itu sendiri. Karena sesuai dengan tuntutan bahwa dana desa itu segera dibayarkan sesuai dengan Permendes. Ya, perlu diketahui bahwa dana desa kehidupan tahap awal 40% itu sebanyak 300 juta lebih sedikit. Saya juga kurang tahu lebihnya berapa. Iya. Karena dia angka-angka yang di belakang itu saya belum hafal. Saya mau bicara bukan mau menuntut tanggapan. Karena ini minta saya bicara apa lagi. Mana saya antara tahu, saya bilang tahu, kan belum saya. Jadi saya kalau bicara, ya karena di sini saya bukan pengambil kebijakan kan ada di kepala desa. Saya hanya sekedar menyampaikan apa yang kepala desa sampaikan ke saya, bahwa dana desa yang kurang lebih 300 juta itu, ya tahap 1 itu sudah diperuntukkan untuk pembangunan fisik, yaitu diantaranya pembayaran pembinaan, itu gaji para untuk badan usaha PAUD dan lain-lain itu posyandu, nah itu sudah dibayarkan dengan 40% pertama. Kemudian pembayaran fisik PAUD 3 lokal dan bodi desa yang menelan biaya kurang lebih 300 juta itu. Ini menandakan bahwa dana tahap 1 itu kan sudah selesai. Nah, adapun Permendes itu keluar, itu diundangkan tanggal 13 April, ya. Masih kan? Ya. Tanggal 13 April keluarlah Permendes itu. Kemudian oleh Kementerian Desa perintah membayar itu tanggal 28 April. Sesuai dengan penjelasan BPMD, nanti bisa konfirmasi ini informasi yang saya dapatkan. Saya tidak tahu, saya tidak kurangi. Sesuai dengan penyampaian dari BPMD, bahwa ada beberapa desa yang daerah selatan yang tahap 1 pencairan itu Permendesnya belum keluar, jadi pencairannya itu lebih awal, sekitar bulan Februari itu kan atau Maret awal itu sudah cair dana desanya. Nah ini desa-desa yang cair dana desanya lebih awal sudah terlanjur membelanjakan untuk fisik. Ya. Sedangkan Permendes keluar itu tanggal 13 April, kemudian perintah membayar tanggal 28 April. Kepala Desa Kukuban itu berada di lokasi di sini, dan dia juga belum mendengar informasi bahwa ada Permendes keluar untuk pemerintah membayar bantuan langsung tunai dana desa. Dia di sini, dia tidak tahu informasi itu.
kemudian adik-adik mahasiswa mengatakan dana desa kenapa tidak dibayar BLT. Nah, jawaban kepala desa kan langsung dengarkan bahwa doi saya sudah terlanjur bayar belanja fisik. Nah, ini dikonfirmasikan juga DPRD Kabupaten Halmahera Selatan bahwa bisa-bisa yang sudah terlanjur membelanjakan dana desanya karena Permendesnya belum keluar, dana desa sudah digunakan, itu nanti dibayarkan di pencairan tahap 2. Jadi dana desa tahap 2 ini kan kepala desa sementara di Labuha berupaya untuk bisa mencairkan dana tahap 2 itu. Kemudian di syarat Permendes itu 25% dari dana desa dibelanjakan untuk berapa persen dari dana desa untuk dibelanjakan. Sebenarnya Pak Sekdes, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekdes ini sudah betul ya. Namun lagi-lagi, memang dana desa untuk tahap pertama itu orang sudah tahu bahwa doi itu sudah bisa membayar utang. Bahkan gaji dari Badan Sara, PAUD dan sebagainya dipotong karena ini, sehingga perlu kami sampaikan bahwa dari mahasiswa dan sahabat KTG dan lupa tahu bahwa kami juga tahu, saya secara pribadi juga tahu bahwa doi itu sudah habis, sudah digunakan pada dengan alasan yang sudah disampaikan oleh Pak Sekdes Pakar Kepala Desa pada malam hari. Namun lagi-lagi saya mengejar bahasa pada malam hari itu. Pak Sekdes katakan bahwa dana terkait bantuan COVID-19 dana virus corona ini ada sekitar 40 juta. Namun jokes yang saya pelajari dari informasi dari kabupaten itu bahwa itu 50 juta. Di desa ini cuma 40 juta. Saya tidak persoalkan 10 juta itu di mana. Namun saya perlu tanyakan lagi, kami tanyakan dari mahasiswa terkait dengan, karena berapa hari, 2 hari dan sampai sekarang ini hebohnya persoalan kenapa kami lakukan aksi ini, karena ada informasi bahwa bantuan COVID-19 corona ada yang akan dibagikan dengan jumlah 30 KK. Perlu Pak Sekdes tahu, jangan Pak Sekdes langsung klarifikasi terkait dengan BLT itu saja. Kenapa ada risau begini? Karena persoalannya itu, ya Pak Sekdes. Kami tahu dan mahasiswa kiranya semua tahu bahwa dana untuk tahap 1 sudah selesai bayar utang menghutang, ya. Bahkan sampai 2021 saya kira di satu tempat masih ada utang. Nah, Pak Sekdes belum selesai. Jadi ini yang menjadi pertanyaan dan menjadi pertanyaan bagi kami, bahkan seluruh masyarakat bahwa konon katanya ada dana COVID itu yang pada malam hari itu sempat Pak Sekdes sampaikan bahwa itu ada sekitar masih 20 juta lebih, 5 juta akan tadi tabung maling tanpa yang ini, masker dan sebagainya Pak Sekdes pada malam hari itu. Namun kami dengar pada hari kemarin, bahkan tadi ini menjadi heboh bahwa itu ada 30 KK yang akan dibagikan dana corona. Namun di sini perlu saya sampaikan, belum ada yang terinfeksi corona. Kenapa cuma 30 orang itu yang menjadi kesentuhan itu untuk 30 orang? Siapakah yang mengatakan ini? Adalah Ibu Kepala Desa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Kiranya ini yang kami sampaikan kepada Pak Sekdes, supaya karena terus saran dari saya terkait dengan BLT karena anggaran tahap 1 sudah selesai, maka perlu Pak Sekdes selaku pengambil kebijakan tangan kedua dari Kepala Desa untuk segera melakukan informasi penyampaian di hadapan penyampaian di masjid bahwa dana desa sekian sudah terpakai, maka kami akan tetap bayar namun tahap kedua sehingga tidak ada keresahan di masyarakat. Pak Sekdes, karena persoalan dengan biar bukan kepala, maksudnya ini Pak Sekdes, lalu Pak Sekdes ada di sini harus sampaikan sehingga jangan ada kalaupun tahap pertama itu juknis BLT yang di atas meja yang di itu. Jadi pada yang kopian itu. Jadi Pak Sekdes ini saya sarankan saja, terjadi keresahan ini persoalan BLT. Iya. Nah, tadi Pak Sekdes sudah katakan, sudah klarifikasi bahwa dana ini sudah habis.
itu pasti ada, ya, pasti ada. Artinya saya ini kan bicara belum selesai, Iya. masih berjalan. Jadi coba jangan dulu potong. Nah, Bukan, saya jelaskan. ini Pak Sekdes ini berputar hanya soal BLT dan penjelasannya yang mengalir kepada juknis. Sudah, orang sudah tahu. Dan Iya. alasan yang disampaikan oleh Pak Sekdes ini bahwa tahap pasti itu dibayar. Masih berjalan lagi. Iya, masih tahap, masih lagi ada pencairan lagi toh yang dianjurkan. Memang, Iya. nah ini yang menjadi solusi buat Pak kita bersama bahwa sehingga jangan ada keresahan lagi toh. Pak Sekdes kan sebagai wakil dari kepala desa kiranya harus mampu mengambil kebijakan dan menyampaikan sehingga orang tahu. Saya dari awal saya keresahan sampaikan dari masyarakat bahwa apa yang ada saya 30 tahu, kakak saya yang menjadi sampaikan, saya bantuan tidak corona. tahu. Sementara Pak Sekdes pada malam itu katakan bahwa masih ada itu anggaran corona itu. Semua ada 39 lembar. Nah, ini dari silahkan baca. Ya. Ini bantuan bansos langsung tunai yang kepala desa PBI ada sampaikan. Ini dari pusat langsung, tidak ada rekayasa di dalamnya. Ada 39 kakak yang menerima bantuan langsung tunai bansos 2020. Ya pasti. Yang orang termasuk benar. Nah, ini yang menjadi apa? Jadi yang menjadi penyampaiannya itu kan yang salah. Sehingga masyarakat bertanya, kalau persoalan begini saya secara pribadi, secara manusiawi, saya orang sekolah saya tahu karena logo ini logo yang dari pusat dan ini saya tahu. Ini logo ini Tontar bisa bikin. Jadi terkait dengan persoalan bantuan ini bansos. Kan ada berapa bantuan itu? BNPB toh yang kayak ini apa perumahan ini, BNPB ini dari pusat. Kemudian PKH dan sebagainya itu itu ada berapa? Dan 30 orang ini ya 39 orang. Ya kiranya harus disampaikan supaya jangan menjadi karena di sini lagi tren isunya persoalan BLT. Ini kan kita baru terima kemarin sore. Ini yang tadi malam kita masih kepian. Kadang penyampaian dari berbagai pemerintah desa. Ini kau desa, dorang mengatakan bahwa BLT yang harus diperjelas kepada masyarakat. BLT apa? BLT ini tuh. Ada 39 orang yang menerima bansos tunai COVID-19. Makanya dana desa akan disesuaikan dengan ya kemarin kepala desa kebacaan, mudah-mudahan ya dia kembali dia bisa membayarkan yang belum tersentuh oleh ini. Karena PKH ini dan ada berapa sumbangan yang diberikan kepada masyarakat yang sudah dapat ini itu tidak lagi menerima BLT dana desa. Iya. Jadi di Kupang ini setelah ini dibuka ada 100 KK yang akan dibayarkan 100 KK lebih kurang lebih. Iya. Sesuai dengan permintaan dari BPMD. Karena dia dari dana desa total per tahun itu contohkan 800 juta dia dibuka 30%. Iya, 250 juta. Iya. Kalau di bawah itu berarti no? Iya. Ada yang 25% karena persoalan dana desanya kecil toh? Iya. Tapi kalau ke Kupang kalau 800 juta dibagi 30 itu berapa? 20 lebih sedikit saja, 23 berapa? Iya. Berarti 230 juta. Itu kan nanti dibagi kepada 100 KK lebih yang tidak termasuk, iya, tidak termasuk dalam ini, tidak termasuk PKH, tidak termasuk yang sudah menerima bantuan. Jadi 100 KK lebih itu wajib hukumnya untuk dibayarkan, tetap dibayar. Karena persoalan kepala ini kan barangkali kelabuhan dalam rangka itu meminta bantuan BPMD kalau boleh dana desa itu dipincangkan untuk pembayaran COVID-19 dana desa. Karena perlu kita ketahui bahwa di Halmahera Selatan juga masih belum sebagian yang membayar BLT dana desa. Masih berapa saja. Kita orang di Jurungan sini masih ada berapa desa yang belum membayar termasuk Donone, Kurungan. Sudah. Hanya tinggal 1 bulan, 2 bulan sudah bayar, rata-rata 2 bulan sudah bayar. 2 bulan, tinggal ya. 1 bulan saja. Ya. Jadi kita orang juga akan berupaya ini bukan
Mudah-mudahan kepala desa di sini sudah ada solusinya, ya akan segera membayarkan sesuai dengan, karena begini lagi, kalau orang bayar lebih awal, kemudian barang ini dia datang lagi, ini datang kemari. Kalau bayar lebih awal, seperti lakukan Pulau Gala dengan Kawaki, kalau barang ini dia datang, dia akan double kan begitu. Jadi nanti ini sudah selesai, karena hukuman ini kan banyak sekali dia PKK. Orang juga harus selektif sekali buka yang sudah